Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas masalah tidur sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana apabila kita aplikasikan tidur sesuai sunnah Nabi itu sangat berdampak baik bagi kesehatan kita, baik itu untuk mencegah penyakit maupun dalam rangka terapi pengobatan penyakit. Bagi Anda yang belum mengikuti videonya, supaya topik kali ini nyambung dan mempunyai hubungannya, sebaiknya Anda saksikan dulu video yang sebelumnya di link berikut ini yang membahas tentang tidur sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang patut kita hindari berkenaan dengan masalah tidur. Yaitu ada beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu tidur di waktu pagi. Maksud pagi ini rentang waktunya itu adalah setelah sholat subuh sampai waktu duha. Ini adalah waktu yang tidak boleh atau bisa dikatakan tidak dianjurkan sekali untuk tidur. Jika itu dilakukan secara kesehatan, secara fisiologi tubuh, itu sangat tidak bagus untuk metabolisme tubuh. Dan Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk tidur di waktu tersebut. Jadi yang pertama di waktu pagi antara sholat subuh dan duha. Yang kedua, waktu yang tidak baik sekali untuk tidur dan harus dihindari adalah tidur sesudah asar. Sesudah waktu asar ya, berarti sekitar jam 16 WIB sampai menjelang maghrib. Ini jangan Anda tidur. Hindari, sedapat mungkin hindari. Itu dua waktu tidur yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Lalu kapan waktu tidur yang terbaik? Maksudnya kalau kita tidur siang, kapan waktunya? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah di waktu matahari sedang terik sesudah sholat zuhur. Itu pun sebentar ya, bukan tidurnya sampai berjam-jam. Tidur sebentar setelah sholat zuhur ketika matahari sedang panas. Ini baik untuk dilakukan. Kalau kita lakukan pola ini, kita menghindari tidur di waktu pagi dan di waktu setelah asar sampai menjelang maghrib. Lalu tidurlah untuk istirahat itu setelah zuhur sebentar ketika matahari sedang naik. Insya Allah kalau pola ini istiqomah kita lakukan, ini akan berdampak bagus bagi kesehatan tubuh. Kemudian hal yang berikutnya adalah posisi tidur yang tidak boleh dilakukan. Di video sebelumnya kita membahas tentang posisi tidur Rasulullah SAW yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah ajaran beliau. Mungkin tidak kita ulang lagi di sini. Silakan diklik video yang tadi di link yang sudah kami kasih tadi, atau Anda bisa lihat linknya di deskripsi video ini. Itu harus kita ikuti cara-cara posisi tidurnya Rasulullah dan apa yang harus dilakukan, sunnah-sunnah yang harus dilakukan sebelum tidur. Silakan dilihat video sebelumnya. Pada saat ini kita akan terangkan posisi tidur yang terlarang, yang tidak boleh dilakukan, yaitu posisi telungkup. Bahkan Nabi mengatakan ini adalah posisi tidurnya penghuni neraka. Jadi harus dihindari sekali ya. Jangan sampai kita melihat anak kita ataupun istri kita, anggota keluarga kita tidur dalam posisi ini, posisi telungkup. Jadi harus posisinya sesuaikan dengan pedoman yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena secara anatomi tubuh pun kita bisa menganalisa bahwasanya posisi telungkup ini akan membebani jantung, sehingga kerja jantung akan terbeban, sehingga membuat
jantung akan bekerja dengan sangat berat apabila kita tidur dengan posisi ini. Termasuk juga paru-paru, sistem pencernaan juga akan bekerja dengan tidak seimbang dan tidak optimal. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini adalah posisi tidur penghuni neraka. Sebuah hadis yang menunjukkan bahwa terlarangnya posisi tidur dalam posisi telungkup, yaitu sebuah hadis dari Ya'si binti Fah. Ia berkata, ayahku berkata, maksudnya ayah Ya'si binti Fah berkata kepadanya, ketika aku berbaring tidur dalam keadaan telungkup di atas perutku di dalam masjid, tiba-tiba ada seseorang yang menggoyangkan tubuhku dengan kakinya. Lantas ia berkata, jadi dibangunkan ya, digoyangkan dengan kakinya. Jadi ayah Ya'si ini terbangun, lalu melihat ada seseorang yang menggoyangkan tubuhnya dengan kakinya dan berkata, sesungguhnya cara tidur seperti ini dibenci Allah. Dibenci Allah ya. Lalu ia berkata, aku pun melihatnya, ternyata itu adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasul melarangnya. Sebaiknya kita juga mengambil pelajaran dari hal ini ya. Hal yang berikutnya yang harus kita hindari dan perlu kita ketahui bahwasanya ada larangan kita tidur di mana posisi tubuh kita itu sebagian terkena terik matahari, sebagian lagi tidak. Nah, ini terlarang juga ternyata. Mungkin kita banyak yang tidak mengetahui. Mungkin Anda tidur di teras atau di tempat manapun, lalu sebagian tubuh Anda disinari matahari, mungkin sebagian badan atau kaki, tangan, lalu sebagian yang lain tidak. Ini dilarang. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berada di bawah matahari, kemudian bayangannya beringsut darinya, sehingga sebagian tubuhnya berada di bawah matahari, dan sebagiannya lagi terlindung bayangan, maka hendaklah dia berdiri, maksudnya berpindah ya, dan tidak tetap berada di tempat tersebut. Jadi walaupun tidak dalam posisi tidur, kalau kita berada di bawah sinar matahari, lalu sebagian tubuh kita terkena sinar, sebagiannya tidak, itu disuruh bergeser untuk pindah, karena itu adalah tempatnya syaitan ya. Dalam sebuah hadis yang lain dari Abu Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, beliau melarang duduk di antara tempat yang terkena panas dan tempat yang terkena naungan, antara panas dan naungan, dan beliau bersabda itu adalah tempat duduknya setan. Ya, itu adalah tempat duduknya setan. Jadi baik dalam keadaan tidur maupun tidak, kita dilarang berada di tempat seperti itu, antara panas dan naungan. Jadi ada beberapa poin yang kita dapatkan dari konten yang singkat ini. Yang pertama, jangan tidur di waktu pagi antara subuh, setelah subuh dan duha. Jangan tidur di waktu sore setelah sholat asar sampai maghrib. Kemudian jangan tidur telungkup. Kemudian jangan tidur ataupun berdiam pada tempat antara panas dan naungan. Ada 4 poin. Tambah satu yang 5. Poin yang kelima yaitu adalah tidur yang sebaiknya untuk istirahat siang adalah setelah zuhur. Tidur sebentar ketika matahari sedang terik. Semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat silakan Anda bagikan untuk yang lain. Semoga menjadi amal jariah. Tekan like dan subscribe agar kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.